update informasi terbaru terkait P3K tahun 2022. Kali ini saya akan membahas dua kategori P1 yang aman dan sukses dan dapat penempatan. Setelah itu 4 tahapan NIP P3K di tangan. Jadi Bapak Ibu simak sampai selesai informasi ini agar tidak salah paham. Dan Bapak Ibu bisa jadikan referensi untuk seleksi P3K guru ke depannya. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap update info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibu lah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Sebelum Bapak Ibu lanjut, di sini saya sudah tampilkan dua gambar yang ada di sini. Di sini sudah kita bisa menjawab salah satu kategori P1 setelah login di SSCSN dan yang dipastikan aman dan sukses mendapatkan penempatan. Itu adalah kategori dengan jumlah 127.186. Nah, jadi guru yang sudah lulus passing grade yang masuk kategori pertama yaitu yang berjumlah 127.186 itu aman Bapak Ibu ya, dan sukses mendapatkan penempatan. Kemudian 127.186 ini akan melalui 4 tahapan sebelum NIP P3K di tangan. Yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, dan setelah itu Bapak Ibu akan menunggu pengumuman hasil seleksi. Nah, ini juga untuk P1, P2 maupun P3 dan juga pelamar umum. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan melakukan proses pengisian DRH pada tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret tahun 2023. Kemudian tahapan yang keempat sebelum SK di tangan yaitu akan ada usul penetapan NIP P3K. Ini akan dilalui oleh 127.186 yang sudah lolos P3K dan mendapatkan notifikasi di portal SSC ASN. Jadi informasi yang kami sampaikan ini informasi yang sangat valid Bapak Ibu. Terkait dengan itu, satu kategori yang kita bahas ya. Yang kita bahas kali ini ada dua kategori sesuai judul video ini. Dua kategori P1 yang aman dan sukses dan dapat penempatan. Nah, di sini kita langsung to the point saja ya. Yang paling aman itu adalah yang 127.186. Bapak Ibu bisa kita perhatikan di sini ya. Kita bahas pelan-pelan saja. Nah, ini 127.186 ini yang paling aman. Kemudian yang kategori 2 yaitu yang 11.349. Ini juga masuk kategori aman apabila Bapak Ibu yang mendapatkan status turun prioritas dan mengikuti seleksi observasi, tapi Bapak Ibu harus lolos dulu seleksi observasi baru itu dikatakan aman. Jadi Bapak Ibu yang paling aman itu adalah yang 127.186. Nah, untuk yang 11.000 ini masih ada potensi untuk diangkat menjadi SNP3K dengan turun status. Sedangkan yang 41.000 dan 13.000 ini harus mendapatkan koordinasi dulu dengan Pemda untuk diusulkan kembali formasinya. Nah, ini sebenarnya masih ada kebutuhan tapi tidak bisa diangkat tahun ini. Sedangkan yang 13.000 ini adalah oversupply Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang 11.000 ini juga oversupply, tapi yang 11.000 ini tapi masih memungkinkan untuk diisi oleh guru lulus PG yang turun status. Turun prioritas itu ada dua. Ada yang turun prioritas tetapi tidak ada penempatan. Ada yang turun prioritas tapi bisa lanjut atau bisa resume. Nah, itu yang aman. Mudah-mudahan bisa mengisi yang 11.349. Ini dua kategori yang paling aman di P3K guru tahun 2022. Nah, di sini dikatakan untuk P1 yang turun prioritas nilai P1-nya tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. Jadi misalkan Bapak Ibu login di portal SSCSN dan Bapak Ibu sukses turun prioritas, ternyata bisa lanjut resume karena ada formasi P2. Nah, nanti Bapak Ibu akan ikut seleksi observasi. Misal anggaplah Bapak Ibu tidak lolos seleksi observasi. Nah, lalu bagaimana dengan status P1 Bapak Ibu? Nah, jadi status P1 Bapak Ibu akan tetap aman dan tersimpan di database pusat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini akan tetap aman Bapak Ibu. Nah, ini bisa digunakan untuk perekrutan P3K di tahun 2023. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk
untuk P1 yang belum bisa ditempatkan, nah jadi misalkan semua rangkaian di seleksi tahun 2022 sudah selesai, tapi masih ada sisa guru yang sudah lulus passing grade dan yang belum mendapatkan formasi, maka akan dituntaskan di perekrutan selanjutnya. Entah itu perekrutan di tahun 2023 maupun di perekrutan tahun 2024. Dan Bapak Ibu yang sudah P1 itu bisa tetap tanpa tes Bapak Ibu. Ini salah satu jalan keluar yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Nah, itulah dua kategori dan tahapannya apa Bapak Ibu? Nah, jadi ke Bapak Ibu yang sudah mendapatkan notifikasi penempatan, tahapan yang pertama itu kan tentunya seleksi administrasi itu kan pasti lolos. Setelah itu Bapak Ibu sisa menunggu tahapan yang kedua, yaitu menunggu pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Setelah itu tahapan selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan proses pengisian DRH NIP P3K. Nah, jadi pengisian DRH ini mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret tahun 2023. Jadi intinya untuk pengumuman tempat bertugas untuk yang P1 lulus passing grade dan mendapatkan penempatan itu akan menunggu rangkaian P2, P3 maupun pelamar umum. Dan nanti untuk pengumuman hasil seleksinya itu akan diumumkan tanggal 2 sampai dengan 3 Februari tahun 2023. Nah, di sini dikatakan di salah satu media elektronik yang dilansir dari solorakyatpikiranrakyat.com, di sini dikatakan resmi Nunu nyatakan solusi guru lulus passing grade yang belum penempatan dan jadwalnya diseleksi P3K pada tahun 2022. Nah, jadi di sini intinya solusi dari Kemendikbud yang menunda penempatan itu tentunya pasti dikatakan turun prioritas, atau istilahnya itu turun status. Tetapi ketika pada saat turun status itu tetap tidak bisa lanjut, berarti Bapak Ibu memang sudah tidak ada formasi di instansi Bapak Ibu. Dan secara otomatis Bapak Ibu akan masuk ke dalam kategori daftar tunggu. Seperti itu ya untuk penuntasan di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini dikatakan begini nasib guru honorer lulus passing grade jika belum penempatan. Nah, jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum bisa mendapatkan penempatan, Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu tidak akan digeser. Nah, di seleksi tahun 2022 itu tidak ada lagi geser-menggeser guru induk. Ini ada berita lagi di sini dikatakan peluang P1 yang tidak mendapatkan formasi pada P3K tahun 2022 masih ada 11.349 kuota lagi bagi guru lulus passing grade. Nah, ini betul Bapak Ibu. Jadi yang belum mendapatkan formasi itu ada sekitar 11.349. Nah, ini ada kuota lagi bagi guru yang sudah lulus passing grade. Tetapi dengan catatan, Bapak Ibu ketika turun prioritas, memang ada formasi yang bisa didaftar dan bisa lanjut resum. Adapun yang sudah lulus passing grade dan turun prioritas dan tetap tidak ada formasi yang bisa didaftar, nah Bapak Ibu itu akan dikembalikan ke P1 dan masuk daftar tunggu. Jadi betul ya bahwa memang masih ada ya sekitar 11.349 kuota bagi yang guru lulus passing grade melalui turun status atau seleksi observasi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian yang paling aman itu yaitu ya ini Bapak Ibu, guru lulus passing grade yang akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2022 127.186 guru. Nah, yang 127.000 ini memang murni yang mendapatkan penempatan dan ini sudah aman ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja informasinya. Semoga Bapak Ibu yang belum diangkat menjadi ASN P3K tahun ini bisa segera diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.